Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arifa nafsi lakum ismi Naimah ana min Ma'had Khatamin Nabiyyin Jakarta. Wal an uridu an aqra'a kitab akidah fil babi la syarika. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhidu min ahammi sifati allati yatasifu bihal bari ta'ala wa huwa ya'ni tatanazzuhu subhanahu an syariki wa yadullu ala ahammiyati hadhihi sifah anna inqisamal bashari ila adyanil adidati nasi'un fil aglabi min ikhtilafi fiha. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya la syarikalah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang esa, tunggal. Jadi nggak ada sekutu ataupun nggak ada suatu zat lain yang bisa menyamai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui dari dasarnya saja zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat wajibul wujud. Yang dimana zat wajibul wujud itu ada karena tidak karena zatnya sendiri dan tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan pula gitu. Nah, jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu ada karena zatnya sendiri. Wa yatajalla tauhidu ala sa'idi dzatihi ta'ala fala syarika lahu fi dzatihi wa af'alihi fala syarika lahu fi fi'lihi wa yusamma al-awwal at-tauhidu dzati wa tsani yani at-tauhidu fi'lihi af'ali at-tauhidu af'ali. Jadi kalau misalkan kita bagi tauhid ini, dia terbagi menjadi dua, ada tauhid secara zat dan juga secara af'al, jadi perbuatannya. Jadi yang pertama itu at-tauhidu zati. Nah, jadi kalau misalkan kita ketahui bahwasanya tauhid zat itu terbagi menjadi dua. Wal awwalu yatajalla binahwina at-tauhidu az-zatil ahadi wa na'ni bihi nafya tarakub fahuwa yasid basitu la juz'alah. Nah, jadi yang pertama itu al-ahadi atau ahad. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun dari suatu bagian-bagian. Nah, kenapa sih zat Allah Subhanahu wa taala itu enggak murakkab gitu? Nah, karena kalau misalkan zat Allah Subhanahu wa taala itu murakkab, jadi kalau misalkan Allah itu tersusun dari bagian-bagian, itu melazimkan bahwasanya Allah itu ya butuh sama bagian-bagian itu gitu. Terus yang kedua ada at-tauhidu zatil wahid. Jadi wa na'ni bihi nafyal matil falathanilah. Jadi yang kedua itu ada al-ahadi wahid. Nah, jadi itu enggak, jadi yang dimana wujudnya itu la matalah, jadi enggak ada yang menyerupai. Karena kita ketahui dalam surah Al-Ikhlas juga kan ada tuh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jadi walam yakul lahu, Allah Subhanahu wa taala itu zatnya enggak ada yang bisa menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya di sini ahad wahid, jadi tunggal. Nah, kalau misalkan kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua gitu, jadi Tuhan yang satu dan Tuhan yang dua. Nah, berarti kalau misalkan Tuhannya ada dua, itu melazimkan antara Tuhan satu dan Tuhan kedua itu mempunyai sisi kesamaan dan juga kekurangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajibul wujud, yang dimana zatnya itu tidak atau ternafikan dari kekurangan. Nah, berarti kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kekurangan, nah berarti Allah Subhanahu wa taala itu mungkinul wujud, jadi bukan wajibul wujud. Nah, habis itu wa tauhidu af'ali yatajalla bi anha'i mukhtalifah ahamuha. Jadi di sini ada tiga, yaitu at-tauhidu fil khaliqiyati fala khaliqa illallah. Jadi di sini dalam tauhid Allah dalam penciptaannya. Yang kedua at-tauhidu fir rububiyyati, dalam pengurusannya, fala rabba wala mudabbira siwa Allah. Yang ketiga asalis, yakni at-tauhidu fil ubudiyyati, jadi dalam penghambaannya, fala ma'buda siwallah. Nah, jadi di sini kita harus memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal dan juga tidak ada zat yang mampu menyamai atau menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadza minni afal idza wajahtum hatta hatamini wa suhihan minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.